Kedatangan Raffi Ahmad di Petamburan ketemu Rizik Syihab meminta nasihat soal bagaimana menangani generasi muda di Indonesia betul-betul menjadi malapetaka bagi Raffi Ahmad. Kenapa saya mengatakan malapetaka? Karena hari ini kemudian menjadi viral di media sosial, tidak saja menuntut agar Pak Prabowo memecat Raffi Ahmad sebagai utusan khusus. Yang kedua, ada hal yang paling menarik di mana latar belakang Raffi Ahmad dibongkar oleh salah seorang netizen di mana ternyata kakek Raffi Ahmad adalah merupakan penceramah Ahmadiyah atau penyebar Ahmadiyah. Jadi satu ajaran yang dulu sempat menjadi polemik dan bahkan oleh kelompok Rizik Syihab kala itu dianggap sesat, dan karena itulah pernah berseteru dengan Gus Dur karena atas dasar kemanusiaan Gus Dur membela Ahmadiyah. Nah, ternyata pada posisi ini Raffi Ahmad ketemu dengan orang yang membenci kakeknya dan seluruh pengikutnya yang ada di Indonesia. Seperti apa jalan ceritanya? Ini kita simak videonya. Saya memperoleh informasi dari beberapa orang bahwa kakeknya Raffi Ahmad itu adalah penyebar atau ya pengikut dan penyebar sekte Ahmadiyah. Jadi kalau kita lihat di website di Google lah, teman-teman bisa Google, kakek Raffi Ahmad itu dikatakan sebagai penyebar agama Islam atau mubaligh asal Pakistan pada 1993. Jadi dikatakan sebagai penyebar agama Islam dari Pakistan. Tapi ternyata kakek Raffi Ahmad itu adalah duta sekte Ahmadiyah atau mubaligh sekte Ahmadiyah. Taunya dari mana? Taunya data itu saya peroleh dari website Ahmadiyah sendiri. Saya tampilkan di layar. Dalam tahun 1937, seorang mubaligh Ahmadiyah ditugaskan di Surabaya. Beliau bernama Maulana Malik Aziz Ahmad Khan. Kedatangan Maulana Malik Aziz Ahmad Khan disambut gembira oleh 3 orang Ahmadi yang telah ada di Surabaya. Dan seterusnya itu. Jadi kan kakek Raffi Ahmad itu namanya Malik Aziz Ahmad Khan. Nah itu namanya sama persis dengan mubaligh Ahmadiyah, sekte Ahmadiyah. Fotonya juga ada di situ. Lalu apa masalah kalau kakeknya sekte Ahmadiyah? Ya enggak tahu saya itu masalah apa enggak. Bergantung teman-teman mempermasalahkan itu apa enggak. Itu kan kakeknya sekte Ahmadiyah. Kalau cucunya kan belum tentu, ya enggak tahu. Tapi fakta sejarahnya kakek Raffi Ahmad itu sekte Ahmadiyah. Yang dikatakan di sekte Ahmadiyah itu pernah dilabel sebagai sesat karena meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Website informasi yang memuat Maulana siapa namanya ya? Sebentar, Maulana Malik Aziz Ahmad Khan, kakek Raffi Ahmad itu yang ada di Ahmadiyah. Itu mungkin kalau teman-teman mau mengakses itu sudah di take down. Ya nggak tahu kenapa kok di take down, kok sampai di take down itu saya nggak tahu alasannya apa. Tapi dugaan saya karena itu merupakan faktor apa namanya, faktor aib atau faktor pengurang bagi Raffi Ahmad, sehingga website Ahmadiyah men-take down itu dugaan saya ya. Ya kalau fakta sejarah itu tidak menjadi aib atau pengurang bagi
Raffi Ahmad dan keluarga, ya harusnya nggak usah di take down, malah harusnya digembar-gemborkan. Kakek saya itu adalah mubaligh, duta Ahmadiyah, duta sekte Ahmadiyah dari Pakistan. Itu menjadi kebanggaan, sehingga tidak perlu di take down. Masih bisa mengakses halaman website tersebut yang memuat informasi tentang Maulana Malik Abdul Aziz Ahmad Khan. Karena ada seorang rekan yang memberikan sebuah file jalur belakang begitu ini, walaupun di take down tapi tetap masih bisa diakses begini. Oh ya, terima kasih gitu. Tapi saya tampilkan di layar sehingga teman-teman bisa membacanya juga secara utuh. Jadi sekali lagi, kakek Raffi Ahmad adalah pengikut sekte Ahmadiyah, dan tidak hanya sekedar pengikut, tapi penyebar sekte Ahmadiyah, mubaligh sekte Ahmadiyah. Apakah itu masalah? Ya itu kakeknya. Kalau cucunya kan ya belum tentu. Begitu. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Yang pertama bahwa memang pertemuan antara Rizik Syihab dan Raffi Ahmad itu didesain oleh EO kedua belah pihak. Jadi pihak Raffi Ahmad, kemudian pihak daripada Petamburan ketemu bagaimana supaya kedua orang ini ketemu. Nah, tentu kepentingannya pun itu saya kira yang tahu hanya dua orang ini. Apakah itu terkait dengan proteksi orang-orang yang disinyalir sebagai kelompok Ahmadiyah yang merupakan pengikut daripada kakek Raffi Ahmad, karena kita tahu bahwa Rizik Syihab ini adalah orang yang sangat membenci yang namanya Ahmadiyah, dan itu punya histori tersendiri bagaimana penggajangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok FPI dulu ya terhadap jamaah Ahmadiyah yang ada di Jawa Timur kala itu, dan itu bukan lagi rahasia umum karena viral waktu itu. Yang kedua, boleh jadi dengan posisi Raffi Ahmad sebagai utusan khusus ini dijadikan oleh Rizik Syihab sebagai pintu untuk mendekati kembali Pak Prabowo, yang notabene-nya Pak Prabowo di mana-mana pidatonya secara esensi atau sangat secara substansial tidak menyukai Rizik Syihab karena dianggap sebagai orang yang selalu melakukan caci maki, adu domba di media sosial, sehingga mungkin dia butuh jalur tol untuk bisa merangsek kembali masuk ke Pak Prabowo. Nah, yang kedua, pertemuan yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan Raffi Ahmad ya boleh jadi itu adalah inisiatif Rizik Syihab. Nah, dengan kembali kepada asumsi yang saya sampaikan tadi bahwa menjadi jalan bagi Rizik Syihab untuk kembali ke Pak Prabowo. Tetapi apapun itu, dengan terbongkarnya latar belakang Raffi Ahmad ini, saya kira sangat menyedihkan ya. Dan apakah Raffi Ahmad salah atau tidak? Ya tentu tidak. Karena kan tidak ada orang yang pernah mau memilih menjadi cucu siapa. Nah, hanya saja memang disayangkan apa yang dilakukan oleh Raffi Ahmad ini dengan ketemu Rizik Syihab. Ini yang kemudian membuat orang pada penasaran siapa sebenarnya Raffi Ahmad. Akhirnya dikorek-korek. Nah, ketemu, oh ternyata kakeknya adalah penyebar atau pendakwah sekte sesat yang ada di Indonesia, yaitu Ahmadiyah. Yang kita tahu Ahmadiyah ini adalah kelompok yang sangat menggaung-gaungkan yang namanya Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabinya, bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ulah daripada Raffi Ahmad sendiri, sehingga kejadian ini terbongkar ke publik. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.